Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kibri Sudan, NIM 2105025000030 from Class D English Education Department. In this video, I will explain the assignment given by Mr. Munir from Cross-Cultural Understanding about the culture of China. China is a country located in East Asia and is the most populous country in the world. China's culture is one of the oldest culture with many cultures. China adalah sebuah negara yang berada di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak. Kebudayaan dari China merupakan salah satu kebudayaan yang tertua dan terdiri dari banyak budaya. Mari mempelajari satu persatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Cina. Kepercayaan yang pertama, yaitu Taoisme, adalah aliran kepercayaan yang mempelajari tentang kehidupan alam dengan menyembah banyak dewa dan dewi dan melakukan peribadatan di kuil atau kelenteng. Kemudian, pemeluk agama Taoisme memiliki 7 prinsip hidup. Prinsip hidup yang pertama yaitu live simply, atau hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu care for anyone, atau peduli terhadap siapapun, karena kebajikan berawal dari kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga yaitu fleksibel. Hidup alami itu hidup yang tidak kaku, adaptif, dan selalu memposisikan diri secara tepat. Prinsip hidup yang keempat yaitu independen, atau mandiri dan tidak bergantung. Yang kelima yaitu fokus, atau fokus. Tidak mengimajinasikan hal yang tidak jelas dan memiliki pemikiran yang tajam. Yang keenam yaitu cultivate, atau tidak menjalani hidup yang dangkal. Melakukan sesuatu yang bermakna dan jelas tujuannya, tidak asal dan tidak ikut-ikutan. Prinsip hidup yang terakhir, and I think it's the most appropriate, adalah joyous, atau bergembira dan ceria. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang gak bisa bersyukur gak akan bisa menikmati hidup. Dan orang yang gak menikmati hidup gak akan bisa bersyukur. Aliran kepercayaan yang kedua adalah Konghucu, yaitu aliran kepercayaan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Konghucu had 3 worship forms. Jadi Konghucu memiliki 3 bentuk pemujaan. Yang pertama yaitu worship of God, atau pemujaan terhadap Tuhan. Yang kedua worship of ancestors, atau pemujaan terhadap leluhur. Dan yang ketiga yaitu worship of Confucius, atau pemujaan terhadap Konghucu itu sendiri. Aliran kepercayaan yang terakhir adalah Buddha. There are 3 classification of God according to Buddhist teachings. Jadi bagi pemeluk agama Buddha, penggolongan dewata dibagi menjadi 3. The first, the Lord God of the universe who owns the territory of Celestial Empire, atau dewata penguasa alam semesta yang menguasai langit. The second, the Lord God of the universe who owns the territory on earth, atau dewata penguasa alam semesta yang menguasai bumi. And the last, the Lord God of the universe who rules human, atau dewata penguasa alam semesta yang mengatur manusia. Second, we will discuss about some arts from China. Jadi pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai beberapa kesenian yang ada di China. The first arts from China, namely Barongsai, played by 2 or more people. Barongsai performance are performed in several religions even in China. For Chinese people, Barongsai is believed to bring good luck. Jadi, kesenian pertama yang berasal dari Cina adalah Barongsai. Biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Barongsai biasanya dipentaskan pada kegiatan keagamaan di Cina. Bagi masyarakat Cina, Barongsai dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah contoh video animasi pementasan Barongsai.
arts from China, namely Liong, or dragon dance. Liong usually performed together with barong and also believed to bring good luck. Jadi, kesenian kedua yang berasal dari Cina yaitu Liong atau tarian naga. Liong biasanya ditampilkan bersama barongsai dan juga diyakini dapat membawa keberuntungan bagi orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah pementasan Liong atau tarian naga. The third art from China, namely Bian atau kesenian merubah wajah. This performance is usually played by 1 or 2 people and is able to change the mask 10 times in 10 seconds. Topeng yang digunakan dalam pementasan Bian selalu mengekspresikan keadaan tertentu dan diiringi oleh musik instrumen. Terdapat 3 metode yang biasa digunakan oleh penari Bian untuk mengganti topeng. Metode yang pertama yaitu mengusap wajah dengan cat atau whipping face. Yang kedua yaitu meniup wajah menggunakan bubuk pewarna atau blowing face. Dan yang ketiga yaitu menarik topeng atau pulling the face. Berikut adalah contoh pementasan Bian. Okay, and in the last that will be discussed about the art of China is a fan dance atau tari kipas. The fan dancers use a fan made with goose feathers and wear a silk dress that colorful and brightly motif. Let's continue on the third discussion about moral. Jadi pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai moral. Jadi, jika kita membahas mengenai nilai moral di Cina tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi di Cina, sebelum kegiatan makan berlangsung, orang yang didahulukan untuk mengambil makanan adalah orang yang lebih dewasa. Hal itu juga terjadi di Indonesia karena merupakan sebuah tata krama dan etika. The second example, the Chinese people who like to work hard. Kita pasti sudah tahu bahwa kebanyakan masyarakat Cina bermata pencarian sebagai pebisnis atau berwirausaha. Sebagai bukti nyata, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Cina yang berbisnis di Indonesia, misalnya dengan membuka toko emas, toko bangunan, atau semacamnya. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar selalu bekerja keras untuk berusaha di negara kita sendiri. Jika warga dari negara lain bisa berbisnis di negara kita, why can't we? The third, Chinese people that full of love, dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Cina di Indonesia yang mampu hidup berdampingan dan saling menghargai. And the last discussion about culture of China are custom and habits. Jadi pembahasan kita yang terakhir mengenai kultur di Cina adalah adat dan kebiasaan. The differences in custom and habit between the China and Indonesia are very different, atau perbedaan antara adat dan budaya Cina dan Indonesia sangatlah jauh berbeda. Marilah kita bahas satu persatu adat dan kebiasaan masyarakat Cina. The first from Chinese people customs and habits, namely Chinese New Year, as known as Imlek atau Tahun Baru Cina. Here are the facts about the Chinese New Year celebration. Berikut adalah beberapa fakta mengenai perayaan Imlek. The first, the decoration identical in red, that symbolized lucky and joyful. Jadi, dekorasi perayaan Imlek biasanya identik dengan warna merah, yang melambangkan keberuntungan dan juga sukacita. The second, Imlek always falls in a different date every year. Jadi, setiap tahunnya, perayaan Imlek selalu jatuh pada tanggal yang berbeda.
Third, there are red pockets, namely angpau, that contain a lot of money. Jadi, pada perayaan Imlek, biasanya terdapat angpau yang berisi banyak uang, bahkan bisa mencapai miliaran. Fourth, a festival of lanterns that fly into the sky. Jadi, adanya festival lampion yang diterbangkan ke atas langit. And the last, the performance of barongsai, atau pementasan tari barong. The second customs and habits of the Chinese people are making calligraphy, atau pembuatan tulisan kaligrafi. Calligraphy is made with a bamboo brush atau bambu dan diberi tinta atau ink. Next, the customs and habits from the China are food. Chinese food is usually cooked with a short period of time, but the flavor is unusual. Jadi, makanan Cina biasanya dimasak dengan waktu yang sebentar, namun menghasilkan rasa yang khas. Third, the customs and habits of the Chinese people are eating with chopstick, atau penggunaan sumpit ketika makan. Penggunaan sumpit ketika makan dianggap dapat menghasilkan pengambilan makanan yang lebih efisien. And the last customs and habits of the Chinese people are wearing white clothes when grieving. Sedikit berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mengenakan pakaian hitam ketika berkabung, Cina justru mengenakan pakaian putih ketika sedang berkabung. For Chinese people, white means purity. The purpose of wearing the white clothes when grieving is to relieve the suffering of the deceased. That's all I can speak about the culture of China. Sorry for all the shortcomings and mistakes. I'm Gibri Syasudan. See you!